sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam intahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, terutama nikmat yang paling luhur, nikmat iman Islam, sehingga kita terpilih bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan apa yang menjadikan perintahnya, dan masih diberikan kesempatan umur yang mana Allah telah memberikan waktu, tempat kita semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nunnya di sana untuk kita semua. Jadi pandai-pandai kita mempergunakan waktu, wal asri wa duha wal lail wasamsi wal qamar, semuanya nanti ada pertanggungjawaban nanti di akhirat nanti. Dipakai apa saja dalam waktu setiap hari kitanya, itulah yang menentukan kita bisa selamat tidaknya di alam mahsyar nanti. Dihitung umur kita dibandingkan dengan waktu 24 jam. Kalau kita hidup ingin stabil, maka stabilkan urusan dunia dengan akhirat. Bukan kita kerja terus ngurusin urusan dunia, padahal situ sudah jelas-jelas urusan dunia sudah Allah jamin, sudah Allah atur. Masa depan kita pun sudah diatur sama Allah. Rizki kita sudah ditakar sama Allah. Gak usah kita nurutin hawa nafsu. Mau kerja, mau gak kerja, tetap. Yang gak kerja berarti gak tawakal hidupnya. Karena kerja itu adalah ibadah. Untuk urusan hasil tidaknya itu urusan Allah. Sementara kita berbalik, tidak sama dengan apa yang Allah inginkan. Kita menuntut hasil dalam bekerja, makanya sakit hati yang ada. Kerja capek kita pun nggak jadi ibadah buat kita, malah jadi haram jadi. Karena niat kerjanya untuk mencari dunia, berarti sudah menjadikan dunia ini sebagai imam kita, bukan sebagai makmum kita. Pasti kekecewaan yang ada. Ibadah nggak dapat, hasil pun tidak dapat, karena kita bukan di tempat yang Allah ingin. Jadi ya bekerja kayak sholat. Di sholat ada nggak yang pernah penasaran sholat saya diterima nggak? Jujur, Aisyah kuno usaha gawe hai bebenangan bae. Jadi menggugurkan rasa kita takwa kepada Allah harus bekerja mencari nafkah. Untuk hasil tidaknya itu urusan Allah. Orang dituntut tidak ibadah sholat, urusan diterima nggak terima urusan Allah. Can pernah ngadengin gitu, beres sholat assalamualaikum warahmatullah, datang WA selamat sholat Anda diterima. Pernah ngadengin itu gulun sia nuntut baik mau digawe, akhirnya capek, iya, hasil tidak dapat, rugi orang. Makanya sudah bismillah dari sekarang bekerja ini, bismillahi tawakkaltu ala Allah, ya Allah ya Rabb, niat saya bekerja untuk bekal ibadah diri saya, keluarga saya karena Allah Ta'ala. Mantepin aja niat itu.
sampai sempurna datangnya, kerjanya sedikit hasilnya ngelimpah ruah. Berarti niat kita ini sudah jelas bersih murni untuk ibadah, karena janji Allah seperti itu. Kalau niatnya diterima sama Allah, penampakannya kerjanya sedikit hasilnya ngelimpah ruah. Sudah jelas waktu capeknya, waktunya Allah leburkan untuk dosa-dosa kita. Dan Allah akan menghentikan orang yang berniat tadi matinya fisabilillah. Untung teh coba double. Nyar duit aing atuh sanut miceun. Pan sia mah teu mikir nyar duit. Dong geus nyaho wae. Duit menang henteu. Lamun kitu bae hidupna jadi capetang, badan capek banyak sia eta. Hidup mah harus calakan, capek ge loba yang dimakan. Arah. Kudu perhitungan orang supaya nilai orang ibadah ya gawe ya. Pernah nu kepikiran poe ieu teh pae. Sia-sia panjang umur bae dong nyaho. Kumaha lamun urang ya dipudut nyawa keur sibuk urusan dunia. Eta suul khotimah ngaranna, lain husnul khotimah. Tapi lamun urang niat ke kerjanya untuk ibadah, diniatkan untuk ibadah bekerja ini, begitu kita dicabut nyawa, lunas dosa-dosa kita ke belakang. Coba dijajal dia ulah didengar ini siapa ngaji ting, bae ngaji di kuping, ngaji tek, praktek, siapa poho bae. Makanya kata Abi, ngaji yang hebat itu bukan di dalam majelis, bener kabeh di majelis mah. Tuh ngaji mah di luar majelis, eta nu canggih, dipakai bebenangan ti dieu. Ulah piserieuna bae. Ciptakan, kata Abi, ciptakan. Begitu bangun tidur ciptakan. Ya Allah, rek bayar ieu, ya Allah rek meuli ieu. Fokus. Siapa kan udang sari geus kucing, aduh kumaha. Aduh kumaha. Nambahan. Kan Allah 24 jam teu luput nempokeun urang. Ngarasa teu urang ditempokeun ku Allah. Makanya ngaji tauhid mah kudu jeung rasa dilihat oleh Allah, rasa didengar sama Allah, berarti kita nggak bisa berkutik. Siapa teu ngarasa ditempoi ku Allah. Mentang-mentang Allah na teu kadeuleu. Tapi sering mendingan Allah nggak kelihatan, di demo ku dararia. Untung Allah na teu katempo. Menyikapinya bukan ini kekayaan dikejar karena dia kerja keras, nggak ada. Kalau nguji kerja keras yang paling banyak duitnya kuli. Sebab manehna nu paling berat gawena. Kalau ujiannya ini dengan mendapatkan harta kekayaan dengan bekerja yang lama, orang Madura 25 jam. Ya, bener ya. Paling lama kan? Iya, kalau ujiannya ini bekerja mendapatkan kekayaan orang Madura. Haji Pu mah gawe sarena. Tapi Madura minta sare-sare. Atau Bang Sugina manehna kudu naon. Lamun cenah kudu kerja keras, huli bangunan, huli jalan. Karena maneh uang capekna. Makanya nggak ada istilah-istilah kita dengan bekerja keras kita akan mendapatkan hasil yang besar. Nggak ada. Semuanya harta yang diberikan sama Allah itu kehendak Allah. Aya tinggal sare, hudang sare, ulin bae. Healing terus, healing. Ngomong healing jangan terkenangan, macet di jalan. Waktu pas sehat.
Bukannya kita nggak butuh uang, kita semua butuh uang, tapi segalanya bukan uang. Uang bisa beli obat, tapi nggak bisa beli sembuh. Uang bisa beli kasur, tapi uang tidak bisa beli nyenyak. Uang bisa beli kendaraan, tapi nggak bisa untuk beli keselamatan. Sehingga duit penjara pentoran orang. Aduh, habis duit. Nah, sudah menciptakan itu, pasti terjadi nggak ada duitnya. Jadi tugas kita melawan fakta yang ada, membalikkan fakta yang ada, bukan melawan. Ya Allah mudahkan, ya Allah hasilkan. Nasi ngomong bagus, iya mah ngomong hese amat, itu make amat ke siang hese. Itu tantangan kitanya. Jangan sekali-kali ngomongin kemana, dari mana, pinjam kemana, jual apa. Nggak boleh, itu menghinakan Allah. Akhirnya siya mamajano kayu ting-ting kan itu. Kemana. Salah alamat guys. Jadi ya, nu yang abi bocorin nih, Allah cuma begini. Kamu naik bayar hutang, kapan kalian mau bayar hutangnya? Cuman segitu. Kita mah bukan begitu sistemnya. Terfokus, ada yang bayar hutang, tapi fokusnya karena nyiaran duit teka pendak, hutang teka bayar. Bikin nambah. Coba berubah dari diri sendiri. Allah tidak akan merubah nasib seseorang hambanya bila mana tidak mau merubahnya. Orang geus terpuruk, ulah ditambah terpuruk. Kalau seandainya kita ditempatkan di sana, apa lagi kita selalu berbuat maksiat. Ini sulit, doaku kumagi mau bisa. Orang kerdina jalan anu goreng. Kalau bukan dengan kesadaran sendiri, karena yang nguji beban itu kita sendiri. Kok mau halal angan-angan, bulgum asupna ka dia. Matak dina puji, ijazah talkin puji, dibawa ke handap. Di handap eta dirarasa tina bujal karena beuteung terus ditaekeun sampai kalau sampai padat kentakan kana bujal. Ila kabeta beunang kakanan ke buang geus tina bulgum ieu numpuk angan-angan cita-cita pikiran goreng di dieu kabeh bajuri jana wa kurang orang yang badan maleuli kur kukumahan bae ari ngomong Allahu akbar merinding anya dengan dong kuburan anyar teh pikiran aya tekanan dari mana di mana kumaha. Jadi tidak ada kaitannya beban kita yang kita rasakan hanya kita dengan Allah, tidak ada hubungan dengan siapapun. Kalau sementara kita punya prinsip hati kita menghubungkan, mengkaitkan dengan urusan usaha manusia, itu akan panjang urusan kita dan akan bertambah susahnya. Nggak ada yang bisa ngobatin seseorang, biarpun itu dia manusia super bagaimanapun, kecuali yang bisa merubahnya yang menciptakan. Seperti dengan tabiat seseorang istri atau suami atau anak, kita selaku orang tua pingin sesuai dengan apa yang kita inginkan, gak bakalan bisa. Bagaimana caranya? Diserahkan sama yang menciptakannya. Ya Allah, kapal pasrahkan semua, lemah lembutkan istriku, jadikan istriku yang solehah. Itu pamajikan ulah biar omongan, biar duit agir, ulah dirukiah, dirupiah, di omongan masih nambah ngamuk. Dedek peka bae sih yang mana peka, dan jila laki mah peka.
Diomongan ke kumah gini semua kadenge, duit cager. Hidup duit. Kira, neka mall, neka mana ya? Gitu kami nawarana. Iya mah diomongan diturutkan henteu terbuka isi. Kalau nggak mampu untuk menurutkan keinginan istri, udah jangan ngomelin. Nges moal bisa urang mengabenerkeun jelema eta moal bisa moal karena urang mah lain penciptana. Siapa yang bisa ngebenerin diserahin ke Allah, langsung sama Allah langsung dirobah tanpa perantara lagi, karena kita sudah menyerahkan sama yang punya. Ya Allah ya Rabb, kalaupun ini suami saya baik, tempatkan di sisi. Kalaupun emang tidak baik, tempatkan di sisimu ya Allah. Ih, pahitnya. Lain metal lain. Jadi kelihatan oleh kasat mata, kelihatan oleh hati kita itu tidak baik, itu sedih, itu jelek, padahal itu cara Allah mendidik agar kita mau diangkat derajat kita. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, di balik semua kesedihan, sakit, susah, itu lebih besar dengan hadiah yang Allah akan berikan. Cuman syaratnya kita harus lulus ujiannya. Makanya ini ngadar obat baik. Di surah An-Nur ayat 22, kalau kalian belum fakir terhadap sesuatu hal, jangan berharap Allah menolong kita. Sing goreng daya picu eta obat. Jadi nu kumaha aing mohokeun kana gering. Minum obat, ya Allah perubahan. Ya Allah kieu bae. Ya Allah padieu teh. Makanya kau itu diinum obatnya, inget baik ke setan atau akhirnya cagernya coba. Akhirnya obat nggak dimakan, lupa sampai nu dipantang gua ini dahar, kesengaja ih jangan bener cek numubaran teh mah cek numubaran abi ya. Naon di nu dipantang, dahar naon nu nggak boleh nih. Dia bilang begini. Yang gak enak di mulut jangan dimakan. Pantanganan. Terus ini obat dari dokter diminum jangan. Kalau nggak sakit jangan diminum. Ih, ini jawaban kieu kabehnya. Udah, Bi, tenang aja. Nanti juga penyakitnya kalau udah hilang mah sembuh. Ih, ngaparahan cek aja. Jadi kita gara-gara mikirin kesedihan kita, gara-gara kita mikirin sakit kita, akhirnya kita sampai lupa dengan keinginan sembuh, keinginan beres masalahnya, karena kita terpuruk di dalam soal itu tadi. Langkah kita yang harus dikeluarin, fokuskan kepada jawabannya, bukan ke soalnya, karena soal tadi sudah ada. Di surah Al-A'raf ayat 7 Allah mengatakan fokus kamu kepada aku. Ikutin semua keinginan Allah, biar apa yang kita inginkan Allah turutin. Ulah dikomplain. Siapa melaju baypan komplain dari mana? Datang masalah 5 itu ngomongin dari mana? Kemayarna di mana Bi? Emang siapa bisa nyen duit? Emang siapa bisa ngadatangkeun duit? Jadi kalau kita nggak peduli datangnya dari mana, karena sudah ada di surah Al-Baqarah, aku datangkan semua apa yang kalian butuhkan. Jadi lain disampurkeun. Siapa disenangkeun ku Allah kalah nyiksa maneh. Maghrib mus datang, aing malam Jumat teh asik keneh ngomean pagawean dunia. Lainnya katinggalin. Ini tutup eureun. Aya waktu nanti pagi sampai sore geus. Isukan deui aing
Gitu, makanya prinsipnya panjang umur. Tapi lamun keur ibadah, bisi poe iya ipai. Gitu. Kemana ya judulan aing ngaji ya? Saya ditanyakan judul balik ngaji nanti nyaho jauh judulan. Intina nu utama-utama bae nu dirasakeun ku jamaah semua sekarang ini. Jadi tolong hanya kita yang bisa ngobatin diri kita sendiri karena kita yang merasakan beban ini antara kita dengan Allah. Adapun selaku kita ada yang dipercaya minta doanya. Tapi jangan coba-coba menjolimi guru ataupun nyiksa guru. Aika guru meta hayang supaya cager, hayang supaya hayang babari, ari soranganna mikirna gering bae. Susah bae, teu nyambung sia jeung aing. Aing dipaksa sih nu bagus, ai sia mendeg bae dinu goreng. Saroba nyiksa sangarana. Geus wayahna bantu luaskeun hate urang. Apa jaminannya Allah? Mere napas ka urang pernah dapat usaha. Jarudin, siapa nang usaha sia lain eta napas. Coba rasakan kurang kenikmatan orang ngedip segala naon eta menang saha, jalem nang usaha sia. Buka bengkel lagi supaya bisa ngedip. Atuh kumaha ke ti mana ngedip dalam teu usaha mah jeung teu kitu sia ngomongna. Karena kita tidak memikirkan hal-hal yang itu tadi. Sementara sekarang nih, kepikiran kita enggak buat makan tiap hari, jujur. Kepikiran enggak? Jadi beban enggak? Makan aja enggak? Makan, karena kita enggak mikirin. Karena kita enggak ngebebanin. Makanya urusan yang besar pun teu kudu mikir. Tinggal siang ngadoa lewat langit. Ya Allah, nek meuli ieu, ya Allah nek ngabangun ieu, ya Allah nek kalunasan ieu. Ngan sakitu ngomongna. Ilmu luhur ge sia boga ilmu. Wadijayana naon ge. Kalau hatinya mati teu berkutik. Jawara di dia. Beungeut jawara balik be ka ieu. Meow. Kalau suami itu bukan takut istri, bukan. Emang istrinya nakutin. Menghormati jika Sayyidina Umar mah. Jadi ada tamu datang mau ke Sayyidina Umar, mau curhat masalah istri. Ternyata pas di situ datang Sayyidina Umar diomongan ku pamajikan. Balik deh. Sabar nunggu Sayyidina Umar. Kunaon sih balik di kamari? Itu tadi kemarin curhat cina urang masalah pamajikan dia. Terus kunaon balik deui? Jadi dinya keur dicari kanan. Tak pula balik deui. Jadi menghormati. Karena istri tadi bukan untuk disakiti tapi untuk disayangi. Istri bukan untuk dicaci tapi untuk dicintai. Kamari bagian siang, kamari yang bagian nawewe. Dipek-pekan bae di pohon balas ka lalaki. Maka lalaki mah ego. Maka nabi tiba heula kita resep ka lalaki. Nek naon aing nek adu anggar. Bawa teu beneran jangan. Makanya mulai sedikit-sedikit kita blokir dari kesalahan kita. Itulah yang akan melejit lebih cepat daripada kilat. Jadi perhatikan kita lipat-lipat tadi, ditekukan lidahnya, dilipat hati yang bicara. Itu paling mustajab kalau berdoa. Maksudnya apa silokannya? Membalikan fakta yang ada. Yang susah jadi mudah, yang sakit jadi sembuh. Dicoba biar hatinya hidup.
Sekali-kali kita tunduk sebelah kiri, ya Allah mohonkan petunjuk dan pertolongan-Mu ya Allah. Sampai hati kecil kita itu mengatakan sesuatu hal, itu 2000% dijamin benar. Kalau kita proses seperti tadi, 1 minggu lamanya 1 bulan, pasti marahnya jadi dukun. Soalnya langsung dibocorkan ke Allah. Dijajal ke dijajal. Jajal nggak jauh-jauh ke anak, ke istri, ke suami, jajal. Dicoba. Nih dalam hati, ke istri aja nih. Supaya bikin kopi. Oh. Cek udah ngomong. Lanjut nanti ibu-ibu. Ngeren duit ya, bikin KB duitnya, bikin KB duitnya. Dicoba Bu, dicoba beneran. Kalau ngomong mah susah, nggak bakalan tembus. Mendingan hati. Biarpun kita menasehatin anak istri atau suami ngasih istri apa ke anaknya, karena hatinya jengkel, hatinya sedih, itu yang Allah kabulkan, bukan ngelihat mulut. Karena pandangan kita aja itu zikirnya makrifat. Jadi orang mau nempo batur ya ke anak, masya Allah. Anakku degel-degel deh, geringan baik sih, masya Allah. Sekali nang gering lila sih. Ada keringan doa. Mual nggak bakal lama anak pasti sakit. Karena kita menciptakan dengan zikir makrifat, kita ngelihat keadaan. Allah, ya sepi amat usaha ya. Mana bayarin ngapa degi, jangan dulu bayangan. Barjing bayangan. Tamat hati-hati matana, mata tempo ahli marifat tunggul manehna. Mau ngenempo-nempo jelema eta. Mau nempo jelema atuh kabaca kabeh. Dan membuka safah teh ya. Laju daripada dikiran manehna ka jelema jadi jelek, akhirnya nambah kejelekan ke kita. Dikir syariat itu ucapan dan perbuatan. Kalau kita berucap susah, itu ditambah susahnya. Kok mau curhat ke aing? Ditambahan kok Allah, mata kami itu lain bunga dengan curhatan. Karena abi itu bukan di sana tempatnya. Kalau pengen curhat, abi kasih tahu ke Mama Dede. Jadi kalau ke abi itu langsung bidoain besok saya mau bayar anu, bidoain saya besok supaya sembuh. Kan enteng. Itu puas bila mau cari tata puas. Aing panas jadi aing. Mungkin udah bayangkan ceritaan goreng siapa yang anu bener. Sungguh aing kemana pikiran aing gak ada yang ceritaan. Itu makanya gak usah cerita apa-apa, cukup ditelan sama diri sendiri. Ibu-ibu ngomong ke saudara, ngomong ke orang tua, ngomong ke siapapun, Allah tutup 40 pintu rezeki kalian. Kau ngomong ke aing, ya setelan baik kurang penem baik kurang. Urang benjing Allah, babari cepat karena urusan beres. Kunaon sebab Allah sampai murka ditutup ku Allah pintu rezeki 40 pintu rezekina. Karena urangna ember. Urangnya nggak bisa jaga aib kita. Sedangkan yang menjaga, yang menutup aib kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu Allah. Sedangkan Allah Maha tahu. Makanya murka. Makanya kata Abi, golongan suami kalian gak pernah ngomongin istri-istrinya. Beda dengan kaum ibu-ibu, pasti ngomongin suaminya. Kalau kaum suami gak pernah ngomongin istrinya, paling ngomongin istri orang. Mana dibahas Pak ini. Jadi intinya semua apa yang menjadi penderitaan, beban hati ini, inilah tangga untuk menuju kesuksesan kita. Orang yang sakit itu sengaja Allah Ta'ala kasih sakit untuk dikeluarkan sakitnya.
Sampai kapan sakit saya bisa? Sampai kita keblokir masalah sakitnya. Ingat dengan kesembuhan kita bertahun-tahun. Kita pernah sukses, kita pernah sehat, kita pernah tentrem, kita pernah tenang, kita pernah nggak punya utang. Coba diingetin masa-masa itu sama dengan kita menanam zikir. Hal-hal yang baik pasti tumbuhnya pun yang baik. Nggak saya deh, mendingan orang diam. Tapi siapa diam nak ngolor sih. Siapa kau tadi yang benar ngolor nunggu utang siapa? Tingkosnya molor. Jadi terus ciptakan nih diam kitanya. Diam, hadirkan Allah. Makanya kenapa sholat kita berantakan? Kenapa sholat kita jarang yang keterima? Bukan masalah khusyuk, karena kita merasa diri kita itu sedang sholat. Salah. Jadi sholat itu, kita sedang sholat itu pas di Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirkan hati kitanya. Kita ini lagi menghadap Allah. Lain ingetan, kan 2 rakaat kok yang digeber ya. Pada akhirnya mikiran rakaat siapa? Mikiran bacaan sholat. Akhirnya poho, tidur tak mau patinya. Halah, akhirnya ingat macam-macam datang. Karena kita nggak merasa bahwa kita sedang menghadap Allah. As-sholatu mirajul mu'minin. Makanya coba dihadirkan hatinya, kita lagi menghadap sama Allah. Nanti ngikutin sholat mah. Iya maka karena Allahu Akbar harus diancam sujud. Sujud aja percaya katanya. Kayak tapi ngalawatan rukuk lah ya. Siapa kan mikiran sholat, padahal orang kering harapan Allah. Makanya sholatnya ternyampe ke Allah. Tapi kalian menghadap seseorang, biarpun ini masalahnya banyak, fokus. Aika jelema menghadap ke seseorang fokus ya dong, fokus ke aipannya. Tingin aja naik di dia, malah lo tuh. Lo medan nyai ngomong surangan. Jadi kalau seandainya kita bisa menghadap manusia ke manusia, demi Allah, sholat belum beres, masalah kalian beres semuanya. Urusan kering beres. Karena di dalam sholat itu terpilih doa-doa paling hebat. Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warjubni. Udah semuanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamid, samawati wal ardh. Semua isi di dalam langit serahkan kepadaku. Yang di luar langit pun serahkan kepadaku. Kumaha teu berhasil. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bersihkan semua urusan. Karena kita enggak menghadap kepada Allah, karena kita fokusnya terhadap sholatnya, makanya sholatna teu katarima, kahadap ke urusana, beres sholat nambah masalah. Ayo orang sholat sebenarnya kemana? Apa nyembahan tembok doang? Zikir, sehingga ngobrol orang hadirkan, kumang hadirkan, kulapan Allah salah. Allah mah nggak berbentuk lapan. Nggak supaya orang buka perasaan orang hati orang iya, aingkan menghadap ke Allah. Ibaratkan orang seperti menghadap ke manusia gitu dengan kita punya keinginan. Sekarang kalau kita punya hajat, kita mau minjem duit ke Haji Empung, kayak kebung nak balik. Ke Haji Empung minjem duit, Haji Empung nah apa duitnya? Nu diarahan. Kumaha mun Haji Empung teh merek? Jadi Haji Empung nah apa duitnya? Teu bisa lah. Anu diutamakan Haji Empung nah apa duitnya? Lamun Haji Empung nah kurang diudag pasti menang duitnya. Tapi lamun duitnya nu dikejar pasti moal hasil.
Jadi orang lamun minta ke Allah lain doa nu dipikayang ke Allah tapi ngudagna ngadep ke Allah nah. Siapa lain ari ka jelema mah nu diudang jelemana orangnya yang dikejar tapi ke Allah mah hajat siana nu hayang hasil Allah na sampai kapok. Coba belajar menghadap sama Allah. Sedangkan kata Allah rayulah aku puji Allahnya. Ulah jadi preman sih minta ke Allah kabina-bina Allah di premanan Gus ya Allah bebas ke utang aing polong dia. Kita aja manusia nih kalau ditagih wih rokok ini gelut dia jengai urusan tapi kurang muji wih jen putihan baik sih Din ih fitnah tenang sih ya Din bersih amat sewak sih ya kagak mengabruk kena bos kumaha kitu tanya wana mengalah hati kumasi ngarayu teu kudu menta pan Din ngarokok dong gitu ngan ka Allah mah kudu lebih makanya Allah di Al-Quran rayulah aku agar apa yang kalian inginkan aku kasih cari kejar ridhonya Allah Allah yang maha kaya Allah yang Rahman Rahim Allah yang jadi harapan saya ya Allah selamatkan hidup saya ka Allah lain yang selamat hidupnya. Pokoknya mah ngalam heula muji heula aya dina selawat as-shalat Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha'u qawiyyun ajiz. Beres kita muji sama Allah baru kita minta Allahumma wasi alayya rizki Allahumma atif alayya khalqah. Aing tanya muji heula. Jadi ulah ujuk-ujuk orang preman ke Allah. Wih, siapa kami nabi ini? Allah di premanan aja. Parah. Soalnya dari dia leceh, orang mamun keur ngadoa geus salat. Eta malaikat Jibril kabehan, dia tadi ngarep ke Allah biasa baik. Ari ku ari anggeus salat dia ngarepan aing buat mewek-mewek. Urang mah tibalik, padahal mah sabenerna mah teu kudu ngadoa. Karena doa geus aya dina salat. Lamun salatna sampurna. Karena ieu mah langsung ke salat ka Allah, perantara malaikat. Tidak ada perantara malaikat, tidak ada perantara siapapun. Langsung urang menghadap ke Allah. Soalnya Rasulullah waktu Isra Mi'raj, engke kumaha nih? Nanti bagaimana umatku ya Allah untuk menghadapku? Bingung Rasulullah menghadap Isra Mi'raj. Apa ini saya assalamualaikumnya? Akhirnya nanya ke malaikat Jibril, apa salam kepada Allah? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Dijawab ke Allah, assalamualaikum. Itu salam kepada Allah waktu naik ke Baitul Maqdis. Geus kabeh. Aya Qur'ana innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah maca sholawat di mana bulan kelahiran Rasulullah. Apa sholawat yang mana nu dibaca ku Allah? Eta sholawatna sholawat Ibrahim. Makanya lamun urang nek salawat Jibril, nek salawat munjiat, nek salawat naon deui kudu diawali ku sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sampai bil alamina innaka Hamidum Majid kakarak sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Karena ngomong tadi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Diamal mulai dari maghrib 3 kali jeung geus salat subuh 3 kali.
geus langsung mustajab. Habis sholat subuh, habis wiridan subuh baca, dan habis wiridan sholat maghrib 3 kali. Ngan ieu na kudu bersih pikiran ieu. Ayeuna ucing bae mah kira meongna. Pusing deui. Sampai kapan? Sampai hati kita bersih. Makanya dulu ada di kitab Tadhkirun Nas, seorang alim ulama bermimpi ketemu Rasulullah. Langsung dia bertanya, "Ya Rasulullah, aku minta amalan langsung dari Rasulullah." Rasulullah ngasih 3. Kamari ku ambil bijakkeun. Tapi diulang deui malah naon. Soalna banu baru. Hiji ngopi. Jawabkan kalian ngopi. Selama kopi masih ada di mulut, selama itu ribuan malaikat membaca istighfar buat pengampunan dosa-dosanya yang sedang ngopi. Hidup kopi. Aing minum lah kopi. Cuman aya ngopi nu ngeunah, aya ngopinya nu make doa, tah nu make doa lah eta anu di istighfaran ku para malaikat. Nanti banyak keutamaan, ada 50 keutamaan ngopi. Yang di doanya yang pertama, Allah terangkan matanya. Begitu geus ngopi kurang. Nah, kadieu hutang tanya. Allah terangkan hatinya, penerang hatinya. Poek. Itu tina ngopi, sehat badannya, lambungnya. Makanya salah lamun kopinya. Makanya kopi dulu mah nggak pakai gula. Tapi bebas sih, ada kopinya. Yang penting judulnya kopi, ada gudai. Penting kayak kopian, kayak bahasa kopinya. Tapi pakai doa udah panjang. Jun nu boga doa kadinya. Mun ka abi mah geus bisa 2 kali, lamun 2 kali make mahal. Jadi sebelum kita minum kopi, baca doanya, baru bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca doanya diminum. Selama ini masih baunya bau kopi, selama itu terus jutaan ribuan malaikat mendoakan, membaca istighfar yang pahalanya buat peluburan dosa yang sedang ngopi. Yang kedua, bawa tasbih. Ari urang menyebutna tasbih, padahal mah tasbih mah subhanallah. Urang mah kebiasaan, teh nyebutkeun alat hitung eta sebenarnya. Geus kebiasaan, alat hitung pasti dibere kalkulator. Lain diberi tasbih, mau minta tasbih, tanya nu minta na goblok, itu na polong. Kepadangan-padangan yang beli tasbih, oh iya mah tasbih wajib, semua dia baik. Tasbih macam yang subhanallah, kuna diberi pepujian nih, dia pepujian, ya la ilaha illallah. Jadi tasbih itu dibawa-bawa, biarpun nggak dipakai. Allah catatkan orang yang membawa alat hitung tadi, tasbih, itu sampai matinya dicatat sebagai ahli dzikir. Yang ketiganya, berziarah kepada para wali Allah, para alim ulama yang hidup ataupun yang sudah tiada. Allah catatkan orang tersebut ibadahnya sampai hancur badannya. Berarti saking banyaknya ibadahnya. Makanya kenapa kami tiap tahun mengadakan tabaruk yang sesuai dari sebelum Kanjeng Nabi Muhammad pun sudah ada tabaruk. Nabi Isa, Nabi Nuh.
Tabaruk wasilah. Ibarat kita mau makan, wasilahnya nasi, wasilahnya tangan. Tapi nggak punya tangan juga bisa makan, kaki. Jadi wasilahnya, kalau kita, wasilah itu sebagai perantaranya yang bisa kita datang kemari dengan adanya kendaraan, itu wasilah kendaraan. Nggak disebut lidah, nggak disebut apa. Kan ada wasilah dari Rangkas jauh datang kemari. Kalau nggak ada wasilah kendaraan, irah datangan. Jadi berwasilah agar kalian sampai kepadaku, itu di surah Al-Maidah ayat 22. Carilah wasilah kepada waliahku agar kalian sampai kepadaku. Makanya jarah, terutama jarah dulu ke orang tua yang bagi nanti besok yang mau ikut ziarah Wali Songo sampai Madura. Saya tahu nanti apa tembus ke Malang, apa tembus ke Jember. Cuma nanti yang pasti yang sudah dicanangkan itu sampai Sunan Ampel, karena sudah dekat ke Bangkalan. Tinggal 15 menit kelihatan, tinggal ngelewatin Suramadu, Surabaya Madura. Besok nanti berangkat setelah beres zikir. Jadi zikir jam 9, jam 10, setengah 10 udah pada berangkat. Jam 9, bagi yang mau berangkat bareng dari sini ya silahkan. Kalau perlu sepertinya nanti nunggu, semuanya nunggunya di rest area 102. Jadi cuman sebelumnya disarankan bagi yang mau ikut tolong ziarah dulu ke orang tua. Itulah keramat yang paling besar. Dan keramat-keramat yang lain tidak akan terbuka bila mana orang tua kita dilewatin, yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Izin, mulai izin mengkerhirup mah izin. Malam minggu besok saya mau ziarah ke Wali Songo, minta ikhlas ridhonya, sekalian minta bekalnya. Anak awal. Terus setuju aing, sia ya tuntungan yang dengan. Jadi tetap zikiran mah ada, tapi habis maghrib. Zikir akbar itu habis maghrib sampai isya. Karena habis isya sebelum jam 9 udah pada makan-makan. Jadi nggak ada ceramah, nggak ada apa. Karena mau langsung berangkat. Cuman zikir di sini dulu karena nggak bisa meninggalkan rutinitas tiap akhir bulan tadi. Jadi biar semua amal ibadah ini nggak ada yang dikorbankan. Habis zikir nanti paling di rest area di bawah jam 12. Yang penting nanti pokoknya itu dikejarnya itu berangkat malam minggu, malam Senin lewat dini hari sudah pada pulang. Jadi cuma 1 hari 1 malam. Ziarahnya itu bukan 9 wali saja, tapi emang lebih daripada 13 para wali Allah. Termasuk Syekh Mujakir yang di tengah laut, sama Raden Patah. Terus itu daerah Jawa Tengah. Sampai ke Kudus, sampai ke Muria. Tapi nanti ditambah lagi dengan bapaknya yang di Sunan Derajat, sebelum Sunan Derajat Smorokondi. Itu bapaknya Sunan Ampel. Orang tuanya Sunan Ampel dekat sebelum Sunan Derajat. Pokoknya mah gak kurang dari 13 yang kita nanti kejar tadi sampai ke Bangkalan Abdul Qadir. Tapi perjalanan mungkin di luar logika, di luar nalar. Cuma disarankan jangan ngebut-ngebut. Yang ngebut itu bukan Abi Jun,
Tapi tetap mau yang lambat, mau yang cepat, tetap datangnya mah kita sama. Pasti sama. Karena emang udah Abi mohonkan sama Allah biar kita beresnya itu bisa pulang malam Senin. Ya Abi nggak ngatur-ngatur lagi. Yang penting udah minta kayak begitu, jangan ngatur lagi tempat waktu, Allah yang ngatur nantinya. Yang penting bisa selamat semuanya. Ya jadi 3 tadi, ngopi, tasbih, sama dengan ziarah ke alim ulama, guru ataupun para wali. 3 tadi kita kerjakan supaya diri itu boga orang dalam mengenang. Woi, pan geus pernah ka Raden Sahid, geus pernah ka Sunan Kalijaga. Ya aku orang boga orang dalamnya. Tapi di sana pun ya paling tentang jangan sampai kita memohon kepada tempat itu. Yang Allah tampakkan, siapa yang pernah ngalamin ziarah di sananya itu tenang, betul boga duit ya. Bawaannya gitu. Karena geus aya nu ngahos-hos. Pokoknya perasaan itu senang aja jangan. Kalau udah di tempat-tempat yang emang alim ulama yang ini. Cempa, apalagi para wali Allah. Jadi tadi mengenai tabarukan dengan yang tadi itu tadi. Ya kalau kita datang ke tempat orang tua kita ziarah, jangan dulu langsung kita mengatakan, langsung baca hadarat, langsung baca ini, nggak bakalan diterima. Jadi begitu datang ke tempat kuburan orang tua kita, kita hadirkan hati kitanya, minta maaf dulu diri kita dalam hati. Jangan sampai disuarakan jahar, sampai diomongin. Bisi bapak emak bisi harudang deui, gandeng dia aya naon. Jadi dijaharkan dalam hati ya Pak, Ma, hampura ya abdi. Loba dosa ke lagi selagi mah hidup. Bapak hirup loba ngajengkelkeun, loba menta ikhlas ridona. Mantepin udah puas. Urang tacan bisa nyenangkeun orang tua, can bisa nyenangkeun indung. Menta ikhlas ridona salaku jadi anak. Engke ku Allah nanti nih disampaikan apa yang kata hati kita kepada si almarhum. Karena si almarhum mah sudah langsung bertemu dengan Allah. Tuh anak maneh katilu Yarudin ngeselkeun sia bae eta hampurana Gusti hampura gitu karak sia adoron langsung menang padilahna balik ti dinya menang karomahna ti orang tua sia mah ujung-ujung ngadoakeun be ka kolot ujung sia juga urusan kene kamu minanas jeung kolot sia mbeh hiji dijual tanggal kalapa beak pan orang mah anak masa ngebeakeun bae nu aja ismenta ikhlas ridona kek Allah disampaikan. Jadi dulu waktu zaman sahabat tadi ada 2 sahabat di zaman Rasulullah yang ngomong kalau kamu duluan tolong ceritakan bagaimana di alam barzah tadi. Singkat ceritanya yang satu temennya meninggal, diceritakanlah lewat mimpinya, tolong saya beresin, saya masih punya hutang 50 dirham sama orang Yahudi, uangnya saya simpan di bawah pintu. Emang di sana bagaimana? Kata yang masih hidup lewat mimpinya, emang di sana bagaimana? Semua urusan yang hidup diceritakan sama kita. Buktinya kucing kesayangan saya aja baru mati 2 hari mah. Akhirnya dia besoknya nyamperin istrinya yang ditinggal meninggal tadi. Betul suamimu punya hutang 50 dirham. Iya, itu tahu. Ya udah, ayo kita cari di bawah pintu. Di bawah pintu dicari. Bener ada duitnya yang disimpan di sana. Setelah diberesin hutang piutangnya, emang ada kejadian apa di sini? Gak ada kejadian apa-apa. Cuman kucing kesayangannya 2 hari baru mati.
ku Allah diceritakan kami. Makana anu berkelakuan maksiat pihak siap kalau sia dibebakan. Sok terpercaya paes ya dia. Kelakuan jeleknya diceritain sama Allah. Kesel orang tua mana. Naon bae perbuatan jelek semuanya Allah ceritain. Jelek bagusnya diceritain sama. Kadang istighfar di dia muji dikirimkan ke bapaknya. Atau kita istighfar nggak dikirim ke bapak nih. Makanya kenapa Abi tadi sebutkan nama orang tua masing-masing yang sudah tiada. Istighfar satu bisa langsung naik. Ya Allah, ada apa ini? No, anak lu lagi istighfar di Alparu. Naik, bikin lega. Istighfar hiji doang nih, diususkan kasih almarhum. Tadi seberapa kali sih macam istighfar? Ayo, ujian bes ya macam pangeran ya. Jadi kalau kita sayang sama orang tua kita yang sudah tiada, tolong jaga kelakuan orang. Kita ngomongin gini aja nih, kalau seandainya masih ada bapak, langsung dipeprek kita kok, Bapak Umar. Ya Allah, kenapa saya ditimpa lagi? No, anak lu merasa tidak terima dengan kodrat irodatnya Allah. Pihak saya digebukan. Makanya aset orang tua ini anak. Karena untuk urusan dikubur tadi, amal ibadah kita gak seimbang dengan dosa kita. Yang 3 perkara diantaranya itu adalah anak yang soleh atau soleha yang mau mendoakan orang tuanya. Geus mah teu daek ngadoakeun ka orang tua, kita berbuat maksiat terus, mek prekan kolot ngaranna. Jadi bukan hari Jumat aja atau malam Jumat orang tua kita disiksa kubur, tiap hari sampai hari kebangkitan. Makanya setan pun diberi izin sama Allah untuk menggoda manusia sampai hari kebangkitan. Supaya diuji, digoda di buku setan. Jadi tolong kita itu harus dijaga. Kebaikannya dikasih, kebaikan kita yang masih hidup, kejelekannya jadi imbasnya. Kalau kita harus tahu diri, sudah kita nggak males untuk ngedoain orang tua, jangan sekali-kali kita menyiksa orang tua dengan berkelakuan yang emang dilarang oleh Allah. Nggak ada lagi yang bisa ngobati diri kita karena kita sendiri yang emang punya beban itu tadi. Mempeng sia nempel ruh, nempel dina awak urang. Maka dari itu kita pasti ditanya nih kalau udah mati nih, mumpung masih hidup. Berapa nomor PIN alam barzah bisa terbuka? Loba sia ruh anu gatarawang. Namun sia teh nomor pina ditutup sia moal bisa dikabuka eta alam kubur. Ruh urang alayang. Kan ditanya muspae, sajeun. Ayo sia. Saha sia. Yes. Kita harus tahu nomor PIN alam kubur. Selama dikandung 9 bulan terus ngobrol ruh kita sama Allah. Sebetulnya ruh kita ini udah nikmat dengan Allah. Berhubung udah perintah Allah harus keluar, akhirnya kita keluar seperti ini sekarang. Cuman terakhir ruh kita nanya, kalaupun saya harus turun ke dunia ini, saya ingin tahu siapa saya. Makanya nih sebelum pada mati nih, Abi kasih tahu bocorannya. Kalau ditanya nih, pasti ditanya sih, siapa kita itu tadi? Kita adalah H. Jadi mau ditanya, Sajon H. Ingatkan siapa? Pak udah sampai Gantarawang sih. Jadi pepocong sih. Jadi nomor PIN-nya H. Bukan Hu, H. Karena
bisa masuk roh kita ke sana. Demikian, kita adalah manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.